Taruh. Kailan dyan mo konten nih. Masuk konten nih. Masuk konten nih. Masuk konten nih. iPhone ya. Ahlan. Iya jujur. Masalah diambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah perjalanan panjang selama beberapa hari, akhirnya aku sudah berada 3 hari di negeri para nabi dan ulama, ya, negeri Kinanah, Mesir. Jadi di video kali ini aku akan men-share kepada kalian semua tentang kesan pertama, tempat tinggal, sama biaya hidup, dan juga suasana-suasana muslim di negeri Mesir. Jadi tetap pantengin terus video aku. Let's go. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di Al-Qahirah, Mesir, Kairo. Pertama kali aku menginjakkan kaki di Mesir, jujur aku kaget banget. Kenapa? Karena suasananya rame banget, suasana di lalu lintas pun padat, meledak, kalah Medan. Tramco atau angkutan umum, semuanya pengen cepat, kejar-kejaran. Di sini 60 km per jam itu adalah hal yang biasa, bukan dianggap cepat. Dan ketika kita melihat warga-warga Mesir itu berbicara, terkadang terkesan seperti mengangkat suara, padahal mereka nggak marah gitu. Padahal itu memang budaya komunikasi mereka sehari-hari. Jadi kita harus siapkan mental untuk datang ke Mesir ini sebenarnya. Ya, meskipun dengan berbagai permasalahan yang ada, Mesir tetaplah menjadi kota tempat semua manusia melihatnya dengan cinta. Indah menawan bagi siapa saja yang melihatnya. Selamat datang di negeri seribu menara, Mesir tempatnya. Kairo, ibu kota Mesir, adalah jantung dari peradaban kuno yang kini berdampingan dengan modernitas. Di balik hiruk-pikuknya, kota ini memancarkan pesona yang tak tergantikan. Mesir bukan hanya tentang piramida dan mumi. Mesir menyimpan keindahan kota yang memikat, budaya yang kaya, sejarah yang hidup di setiap sudut jalannya. Pasar adalah surga bagi pecinta budaya, aroma-aroma rempah, senyum hangat para pedagang, dan kerajinan tangan Mesir yang autentik. Semuanya menyatu dalam harmoni yang unik. Oke, yang kedua untuk tempat tinggal. Jadi untuk mahasiswa baru sebenarnya diletakkan di 2 tempat. Yang pertama itu adalah asrama, dan yang kedua adalah rumah sewa atau sering kita sebut dengan syuk. Aku sendiri bersama teman-temanku, di sini kami terletak 9 orang. Kami berada di rumah sewa. Nah, untuk biaya dan akomodasi, harga sewa per bulan itu tergantung fasilitas dan tergantung letaknya di mana gitu. Kalau kami sekarang itu berada di Sabi. Sabi itu adalah seperti sebuah kecamatan. Ada Haisa, ada dari ada 1 sampai 7 sampai 10. Nah, kami itu di yang ke-7. Oke, jadi untuk biaya sewa rumah per bulan atau yang sering disebut dengan igar, kami mahasiswa Mesir sering sebutnya itu dengan igar, bermacam-macam dan bervariasi. Mulai dari 1.000 pon sampai dengan 2.000 pon sampai 12.000 pon dan lain sebagainya. Nah, kami karena di rumah kami itu adalah kawasan
kawasannya ibaratnya kawasan elit gitu ya, kawasan yang tidak rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan lain sebagainya. Jadi dan juga rumah kami itu termasuk di Ardia. Ardia itu adalah kalau di apartemen 4 apartemen kita yang paling bawah gitu, itu yang disebut dengan Ardia. Nah itu kami sekitar 12.000 per bulan. Nah karena kami termasuk kemarin dengan biaya awal, jadi di bulan ini kami belum bayar. Mulai bayar itu kapan? Di bulan ke depan, bulan depannya. Jadi gitu. Awal mula sampai di Mesir, jujur saja bukan hal yang gampang. Banyak hal yang harus disiapin dan gak sedikit juga pengeluaran yang harus dikeluarin. Mulai dari biaya transportasi, tempat tinggal, makan, sampai beli kebutuhan harian yang kadang gak kepikiran dari Indonesia. Setiap hari serasa adaptasi baru dengan budaya, cuaca, bahasa, bahkan pola hidup yang jauh berbeda. Tapi dari semua itu yang paling kerasa di awal adalah pengeluaran. Karena semuanya butuh proses penyesuaian. Dan proses itu nggak gratis. Jadi buat teman-teman, aku bakalan ceritain satu persatu nanti di konten-konten selanjutnya, biar teman-teman yang mau atau pengen datang ke sini juga harus siap-siap dari sekarang. Jadi yang pertama ya, jadi kopis. Ya, saya mengenal paket. Jadi memang awal datang kemarin memang kerasa kali pengeluaran, karena kan memang rumah ini kan kosong gitu ya. Terus kami memang harus melengkapi perlengkapan rumah seperti kompor, terus mesin cuci, kulkas, gas, dan lain sebagainya untuk masak. Kan nggak mungkin juga setiap hari kan harus beli, sedangkan sekali makan itu aja udah 100 pon. Yang paling murah itu 95 atau 65, itu kan pasti berat gitu. Jadi kami harus ngumpulin uang sekitar 2000 pon per orang untuk beli perlengkapan rumah perkakas, mulai dari piring, gelas, sendok, garpu, pisau dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi kemarin kami pas datang, uang aku itu ada sekitar $200. $200 itu kalau dirupiahkan itu adalah sekitar 3.400.000. Nah, 3.400.000 bisa dapat di sini. Aku nggak nukarkan semuanya, aku cuma nukarkan sekitar $180, itu sekitar 8.000 pon, 8.000 sekian pon gitu ya. Karena disisakan $20 itu ada untuk pengurusan surat tinggal di Mesir nanti dan lain sebagainya. Nah, jadi memang awalnya itu sampai sekarang pun udah sekitar hampir setengah yang terpakai dari 8.000 pon itu ya, sekitar 4.000 gitu, 3.000 sampai 4.000 ya. Nggak apa-apa karena ini memang masih di awal penyesuaian, dan kata guru Anaja sendiri pun memang bakalan mengalir deras pengeluaran untuk awal-awal ini. Tapi tenang aja, nggak apa-apa. Dan untuk cabang-cabang baru nanti yang bakalan kesini juga tetap semangat. Kita nggak punya apa-apa selain bahan bakar kita adalah semangat itu sendiri. Jadi ya nggak apa, jalani aja gitu. Aku pun gitu mencoba untuk ikhlas dan kembali ingat pada tujuan awal kita datang ke sini. Untuk apa? Untuk mencari ilmu dan pendidikan. Nggak cuman ilmu yang ada di silabus, yang ada di Al-Azhar, khususnya Al-Azhar Syarif, tapi ilmu juga ilmu kehidupan. Tetap semangat untuk teman-teman yang mau datang ke sini, dan kami mohon doa kepada antum dan antuna sekalian. Kami yang baru hampir seminggu di sini ingin minta doa supaya kami bisa kuat, dan semoga kami bisa menjadi manusia-manusia yang berguna di masa depan nanti. Mungkin itu aja konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.